dimensi 3. Bab 1 kita belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 terdiri atas titik, garis, dan bidang. Sebelum mempelajari jarak yang mencakup titik dan titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis dan garis, kemudian garis terhadap garis, bidang dan bidang. Nah, kita baiknya kita mempelajari dulu kedudukan titik, garis, dan bidang yang mencakup titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap satu garis yaitu titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Kemudian yang kedua, kedudukan suatu titik terhadap suatu bidang yaitu titik terletak pada bidang, titik terletak di luar bidang. Kita lihat contohnya, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa titik A itu terletak di garis AD. Kemudian titik B berada di luar garis AD. Kemudian titik C berada di luar bidang E. Titik C terhadap bidang ACGE. Dia berada di bidang ACGE. Kemudian titik D terhadap bidang EFGH. Dia berada di luar bidang. Kemudian kedudukan garis terhadap suatu garis yaitu 1 berpotongan, 2 sejajar, 3 bersilangan. Nah, kita lihat contohnya. Lihatlah, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, AB berpotongan dengan BC karena kedua garis ini mempunyai satu titik persekutuan. Kemudian AE dan BF dikatakan dia sejajar karena terletak sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. AD dan EF itu disebut bersilangan karena melalui kedua garis tidak dapat dibuat bidang dan keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian kita lanjutkan kedudukan suatu garis terhadap suatu bidang yaitu ada 3. Pertama, garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, garis menembus bidang. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya yaitu sejajar apabila kedua bidang tidak mempunyai titik persekutuan. Yang kedua, berpotongan jika keduanya mempunyai tepat sebuah garis persekutuan. Nah, kita perhatikan contoh balok ABCD EFGH. Nah, garis AC dengan bidang EFGH. Ya, yaitu kita lihat dia adalah sejajar karena garis AC sejajar dengan garis EG. Kemudian garis BE dengan bidang DCGH. Nah, garis itu BE sejajar dengan CH. Berarti garis BE sejajar dengan bidang DCGH. Yang ketiga C, bidang ABCD dengan bidang DCGH. Bidang ABCD dengan DCGH. Dia bertemu di titik DC, maka garis DC, maka dia berpotongan. Kemudian bidang BEG dengan bidang EFGH itu juga berpotongan karena berpotongan pada garis EG. Nah, sekian dari pengantar
untuk nanti bab selanjutnya kita lanjutkan dengan menghitung jarak. Nah, untuk itu coba kalian buat dulu gambar ya, soal, yaitu gambarlah balok ABCDE EFGH, di mana titik P dan titik Q merupakan titik tengah EF dan GH. Maka tentukanlah A. Kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. B. Kedudukan titik Q terhadap ADHE. C. Kedudukan garis AD terhadap garis PQ. D. Kedudukan garis DH terhadap garis BC. Dan E. Kedudukan garis PQ terhadap EF. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.